Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Real Madrid pantau Mason Mount. Daily Star mengabarkan Mason Mount sudah mulai gerah di Chelsea. Itu disebabkan karena kinerjanya kurang diapresiasi. Hal itu tertuju pada gaji Mount. Pemain berusia 22 tahun itu masuk dalam pemain dengan gaji terendah di Chelsea dengan bayaran hanya 75.000 pound sterling per pekan atau setara 1,4 miliar rupiah. Kini dikabarkan beberapa klub top Eropa siap menimang Mason Mount dengan menyodorkan gaji yang tinggi. Salah satunya adalah Real Madrid. Kalahkan Pohang Steelers 2-0, Al Hilal juara Liga Champions Asia 2021. Laga final Liga Champions Asia mempertemukan Al Hilal versus Pohang Steelers. Pertandingan ini digelar di King Fahd International Stadium. Baru berjalan 1 menit, Al Hilal sudah mampu mencetak gol berkat aksi Nasser Al-Dawsari. Message right from kickoff has a look at goal, and what a start that is from. Memasuki menit ke-63, Al Hilal mampu menambah keunggulan berkat gol yang dicetak Moussa Marega. To Marega in the penalty area, used his body well and slotted it in for 2-0. Tak ada gol di sisa laga, skor 2-0 untuk kemenangan Al Hilal menghiasi pertandingan. Mereka pun berhak atas titel juara Liga Champions Asia 2021. Dinamo Kiev versus Bayern, di Rotten menang 2-1. Dinamo Kiev versus Bayern tersaji di NSC Olimpijski pada matchday kelima Grup E Liga Champions. Laga berlangsung dalam kondisi hujan salju di babak pertama. Bayern yang tampil dominan dan mampu memimpin di menit ke-14 berkat aksi Lewandowski. Memasuki menit ke-42, Bayern berhasil menambah keunggulan berkat aksi Kingsley Coman. Memasuki menit ke-70, Kiev menipiskan ketinggalan 1-2 berkat gol Dani Hamas. Tak ada gol yang tercipta di sisa laga, hasil ini membuat Bayern masih sempurna di grup E. Di Bavaria juga sudah menyegel tiket ke-16 besar, sedangkan Kiev berada di posisi juru kunci dengan 1 poin. Villarreal versus MU setan merah ke-16 besar. Pada pertandingan kelima grup F yang dihelat di Ceramika Stadium, MU bermain agresif. Kebuntuan baru pecah di 12 menit akhir laga ketika Cristiano Ronaldo mencetak gol di menit ke-78 dan Jadon Sancho mencetak gol kedua MU di menit ke-90. Laga perdana, Michael Carrick pun berakhir manis karena tidak cuma 3 poin diraih, tetapi MU juga lolos ke 16 besar dengan 10 poin di puncak klasemen, unggul 3 poin dari Villarreal di posisi kedua. Chelsea versus Juventus, hantam Juve, The Blues kunci tiket 16 besar. Chelsea menjamu Juventus di Stamford Bridge pada matchday kelima grup H Liga Champions. Chelsea menguasai pertandingan sejak menit awal. Mereka mampu memecah kebuntuan di menit ke-25 lewat gol Trevoh Chalobah. Skor 1-0 untuk Chelsea bertahan hingga turun minum. Pasukan Thomas Tuchel semakin tak terbendung di babak kedua. Chelsea bisa menambah 3 gol lewat Reece James di menit ke-56. Callum Hudson-Odoi di menit ke-58. Dan Timo Werner di penghujung pertandingan. Kemenangan 4-0 ini sekaligus memastikan Chelsea menyegel tiket ke-16 besar mendampingi Bianconeri. Mereka kini juga menggusur Juventus dari puncak klasemen karena unggul head-to-head.
Barcelona versus Benfica tuntas 0-0. Barcelona menjamu Benfica di Camp Nou. Barca yang tampil dominan beberapa kali mengancam gawang Benfica. Namun upaya-upaya Barcelona digagalkan kiper Benfica, Odysseas Vlachodimos, dan mister gawang. Di paruh kedua, tekanan yang terus dilancarkan pasukan Xavi Hernandez itu tak membuahkan hasil hingga laga usai. Dengan hasil ini, Barcelona kini mengumpulkan 7 poin di peringkat kedua klasemen grup E. Benfica menyusul di belakangnya dengan 5 poin. Hasil Liga Champions hari ini, Sevilla menang 2-0 atas Wolfsburg, Malmo bermain imbang 1-1 dengan Zenit, Lille menang 1-0 atas RB Salzburg, Young Boys bermain imbang 3-3 dengan Atlanta. Kemenangan MU atas Villarreal dipersembahkan untuk Solskjaer. MU memetik kemenangan 2-0 atas Villarreal lewat gol-gol Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho. MU pun kuku di puncak klasemen grup F dengan 10 poin dari 5 laga, unggul 3 poin dari Villarreal. MU memastikan lolos berbekal keunggulan head-to-head atas Villarreal. Hasil yang begitu melegakan pemain dan fans MU setelah serangkaian periode buruk. Carrick mempersembahkan hasil ini untuk Solskjaer karena tim yang ada saat ini adalah hasil kerja kerasnya sejak musim lalu. Sergio Ramos masuk skuad Les Parisiens saat hadapi Manchester City. Ramos belum sekalipun tampil sejak bergabung PSG di musim panas lalu. Namun sejak akhir pekan lalu, mantan bintang Real Madrid itu telah berlatih penuh bersama skuad PSG. Kini penantian publik akan laga perdana Sergio Ramos bersama PSG bisa saja segera disaksikan. Ia masuk dalam skuad PSG untuk menghadapi Manchester City di Etihad Stadium. Sergio Ramos memang masuk skuad PSG, namun pelatih Mauricio Pochettino menolak menjamin bahwa pemainnya itu sudah pasti akan melakoni debutnya menghadapi City. Fakta menarik Ronaldo usai antar MU ke 16 besar Liga Champions. Manchester United berhasil memastikan satu tempat di babak 16 besar Liga Champions. Tiket itu mereka dapatkan usai menang 2-0 atas Villarreal di Estadio de la Ceramica Rabu 24 November. Ronaldo menjadi daya tarik tersendiri usai pertandingan melawan Villarreal karena golnya itulah yang berhasil memecah kebuntuan tim. Ronaldo menjadi pemain pertama dari klub Inggris yang mampu mencetak gol dalam 5 pertandingan beruntun di satu musim Liga Champions dan juga Liga Eropa. Ronaldo telah mencetak 6 gol dari 5 pertandingan Liga Champions musim ini. Artinya, dia mampu mencetak 1 gol setiap 72 menit. Dari 6 gol yang dicetak Ronaldo di Liga Champions musim ini, total ada 5 yang berasal dari assist Bruno Fernandes. 4 dari 6 gol yang dicetak oleh Ronaldo untuk MU di Liga Champions tercipta ketika pertandingan telah lewat dari 75 menit. Carrick tanggapi keberhasilan Manchester United permalukan Villarreal 0-2. Michael Carrick yang ditunjuk sementara sebagai pelatih sementara Manchester United berhasil mempersembahkan kemenangan di pertandingan kelima grup F Liga Champions Rabu 24 November. Carrick pun menyambut 3 poin ini dengan penuh sukacita. Kami datang ke sini untuk memenangkan pertandingan. Saya percaya kami akan melakukannya dan kami telah membuktikannya, ujarnya kepada BT Sport. Itu bukan pertandingan yang mudah. Mereka tim yang tangguh dan membuat Anda bekerja keras. Lanjutnya. Ledakan Jadon Sancho. Hal positif lain dari laga perdana Carrick sebagai manajer interim Manchester United adalah Jadon Sancho yang mulai menunjukkan kemampuan aslinya. Sepanjang laga melawan Villarreal, Sancho benar-benar jadi ancaman di sisi kanan serangan MU. Ia kerap membuat bek Villarreal kewalahan, dan ia melepaskan 2 tembakan tepat sasaran di laga ini. Tembakan terakhirnya sukses berbuah menjadi gol yang notabene gol pertamanya di Manchester United. Manchester United berharap gol ini akan membuka keran gol dan assist-nya seperti saat ia masih di Dortmund. Ada kemungkinan Barcelona gagal ke 16 besar Liga Champions.
Barcelona gagal mengamankan poin penuh saat menjalani pertandingan kelima grup E Liga Champions. Bermain di Estadio Camp Nou Rabu 24 November, mereka harus puas bermain imbang 0-0 melawan Benfica. Cuma mendapatkan 1 poin, Barcelona bisa jadi gagal ke babak 16 besar sebab mereka kini ada di urutan kedua klasemen grup E dengan raihan 7 poin. Sedangkan Benfica ada di urutan ketiga dengan 5 poin, selisihnya dengan Barcelona tinggal 2 angka. Dan pertandingan pekan terakhir yang jadi penentunya. Barcelona harus menjalani pertandingan tandang ke markas Bayern Munich Allianz Arena. Jelas itu tidak mudah karena tim Bundesliga itu selalu menang dalam 5 laga di grup F. Barcelona juga pada putaran pertama dipaksa menyerah 0-3. Jika mereka kalah dan Benfica menang melawan Dinamo Kiev, maka tiket ke babak 16 besar melayang. Kesempatan terakhir Rossoneri tetap di Liga Champions. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan bahwa duel melawan Atletico Madrid menjadi kesempatan terakhir Rossoneri tetap berada di Liga Champions. Duel antara Atletico Madrid dan AC Milan di grup B Liga Champions bakal bergulir di Stadion Wanda Metropolitano Rabu 24 November. Saat ini, Rossoneri hanya mengkoleksi 1 poin dari 4 laga di Liga Champions. Untuk lolos ke babak 16 besar, mereka wajib meraih kemenangan dalam 2 laga pamungkas kala bersua Atletico Madrid dan Liverpool. Peluang AC Milan juga dipengaruhi oleh hasil dari Los Rojiblancos versus FC Porto pada matchday ke-6 Liga Champions. Liverpool harus memenangkan semua pertandingan. Liverpool menjamu FC Porto dalam pertandingan lanjutan grup B Liga Champions 2021-2022. Laga ini akan dilangsungkan di Anfield Stadium Kamis 25 November. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menampik anggapan mereka tidak lagi ngotot menatap laga ini. Karena ketika menjadi bagian dari The Reds, hasrat memetik kemenangan dalam setiap pertandingan jadi yang utama. Ketika Anda jadi manajer atau pemain Liverpool, berarti Anda harus memenangkan semua pertandingan. Setiap pertandingan yang Anda mainkan. Karena semua orang mengharapkan itu, kata Klopp, dikutip dari Tribal Football. Itu artinya ada banyak tekanan di pundak Anda. Pertandingan besok memang tidak harus dimenangkan, tetapi kami ingin memenangkannya. Imbu juru taktik asal Jerman tersebut. Betah di Liverpool, Thiago Alcantara ogah pulang ke Barcelona. Gelandang Liverpool Thiago Alcantara membantah rumor yang menyebut dirinya akan kembali ke Barcelona. Alumnus Akademi La Masia itu mengaku tak tertarik untuk pulang ke Barcelona dalam waktu dekat. Thiago mengatakan bahwa dirinya masih betah berada di Liverpool. Selain itu, dia juga menghargai kontraknya di Anfield yang baru akan kedaluarsa pada Juni 2024. Manchester United mesti sabar dapatkan pelatih Ajax Amsterdam. Harapan Manchester United untuk merekrut pelatih Ajax Amsterdam, Erik ten Hag nampaknya masih belum bisa terlaksana dalam waktu dekat karena juru taktik asal Belanda itu ingin menghormati kontraknya. Ten Hag memiliki ikatan kontrak dengan Ajax hingga Juni 2023 mendatang dan dia tak mau ikatan kerja sama itu diakhiri lebih cepat dari yang seharusnya. Mengutip Sky Sport, Ten Hag memiliki hubungan baik dengan manajemen Ajax. Karena itulah dia memilih untuk tidak termakan bujukan MU. Manajemen MU juga sudah mengetahui perihal tersebut dan mereka bersedia untuk menanti sembari menempatkan nama Ten Hag dalam urutan teratas untuk direkrut. Messi merasa aneh setim dengan Ramos. Lionel Messi adalah musuh bebuyutan Sergio Ramos bertahun-tahun lamanya. Maka wajar Messi merasa canggung ketika kini harus setim di Paris Saint-Germain. Tetapi kini Ramos dan Messi malah bahu-membahu untuk membawa PSG menang. Awalnya sih karena harus setim dan dia setelah bertahun-tahun jadi lawan. Sekarang sih sudah tidak. Kami adalah kapten Barca dan Madrid yang melalui banyak laga, klasiko, duel-duel di lapangan, ujar Messi seperti dikutip ESPN. Tetapi itu adalah masa lalu dan kami selalu menghormati satu sama lain sekalipun ada rivalitas sengit di El Clasico. Buktinya kami berdua kini adalah rekan setim. Dia pelan-pelan mulai bisa bergabung dengan kami dan semoga saja bisa bermain secepatnya karena dia akan jadi pemain penting untuk mewujudkan impian kami, sambung Lionel Messi. Nah itulah
tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!